Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini kita akan meneruskan dari materi yang sebelumnya. Kita masih belajar tentang kolom. Dengan kolom itu sendiri adalah komponen struktur bangunan yang tugas utamanya adalah menyangga beban aksial tekan vertikal dengan bagian tinggi yang tidak ditopang paling tidak 3 kali dimensi lateral kecil. Sedangkan komponen struktur yang menahan beban aksial vertikal dengan rasio bagian tinggi dengan dimensi lateral terkecil ukuran dari 3 dinamakan dengan pedestal. Kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya, kegagalan kolom ini akan berakibat secara langsung pada runtuhnya komponen struktur lain yang berhubungan dengannya, atau bahkan merupakan batas runtuh total keseluruhan struktur bangunan. Dari sini kita belajar betapa pentingnya kolom, yaitu untuk menyangga suatu bangunan. Kalau sampai kolom itu runtuh, otomatis bangunan itu sudah dinyatakan runtuh total. Baik, kita masuk ke materi. Kita akan belajar mengenai persyaratan detail penulangan kolom. Di sini ada lindungan beton, secara umum disebut selimut beton. Nah, ada 3. Di sini ada 3 persyaratan untuk selimut beton. Yang pertama, untuk beton bertulangan dan cor di tempat. Untuk tulangan pokok sengkang dan lilitan spiral harus mempunyai lindungan beton lebih dari 40 mm atau 4 cm. Nah, di sini maksudnya lindungan beton itu ini. Ini kan tulangan pokok, ini tulangan sengkangnya. Dari tulangan sengkang sampai ke luar itu kan ada beton. Nah, ini yang disebut dengan lindungan beton atau selimut beton. Selanjutnya untuk beton pracetak, lindungan beton untuk tulangan pokok ketentuannya gini. Jadi kalau tulangan pokoknya itu lebih dari atau sama dengan dB, jadi lindungan betonnya itu lebih dari atau sama dengan 15 mm atau kurang dari 40 mm. Jadi antara 1,5 sampai 4 cm. Dan untuk lindungan beton dengan sengkang lilitan spiral itu harus lebih dari 10 mm atau 1 cm. Selanjutnya untuk beton prategang itu, jadi lindungan betonnya untuk tulangan pokoknya itu lebih dari 40 mm, dan untuk beton lindungan beton untuk sengkang dan lilitan spiral lebih dari 2,5 cm. Selanjutnya untuk tulangan memanjang. Jadi yang dimaksud dengan tulangan memanjang itu seperti ini. Kita coba cari untuk gambar dari tulangan. Oh, nggak ada ya gambar tulangan. Tapi udah ada di semester kemarin kan untuk gambar tulangan. Jadi gini, maksudnya tadi persyaratan memanjangnya itu ini antara sengkang satu dengan sengkang yang lain. Jadi yang memanjang ini, yang bulat itu luas penampangnya, luas penampang tulangan. Nah, yang ini panjang adalah luas penampang memanjang. Oke, di sini rasio luas tulangan pokok memanjang dan luas penampang kolom dibatasi 1% kurang dari ρg, dan ρg adalah AS per AG. Ini maksudnya AS itu AST ya. AS atau AST itu sama aja. Jadi maksudnya luas penampang penulangan kolom memanjang, luas total ini memanjang dibagi dengan AG. AG adalah luas penampang melintang. Ini harus jadi lebih besar dari 1% atau kurang dari sama dengan 8%. Untuk rasio yang lazim digunakan berkisar antara 1% sampai 4%. Nilai 8% itu dapat terjadi pada sambungan tulangan lewatan. Untuk syarat jumlah sendiri ada minimumnya. Jadi untuk kolom dengan bagel spiral itu minimal berjumlah 6 batang. Maksudnya spiral, nah ini berjumlah 6 minimal.
Untuk yang segi 4, jumlahnya minimal 4 ada pada setiap sisi-sisinya. Untuk yang berbentuk segitiga, jadi jumlah minimalnya 3 terdapat pada 3 sisi segitiga. Untuk jarak bersih tulangan pokok memanjang pada kolom dengan sengkang ikat minimal 1,5 dp atau 40 mm. Diambil nilai yang terbesar. Oke, di sini kita masuk untuk yang sengkang ikat, apabila diameter sengkang ikat itu ini yang sampingnya lebih dari atau sama dengan D10 itu kan dengan diameter 9,0 mm, dengan tulangan pokoknya itu lebih dari D32, tulangan pokok yang ini diameternya 16,3 mm, dan lebih, ini kurang dari D32 dan lebih dari D13, maka jika diameter tulangan pokoknya itu kurang dari D32, maka jarak bersih yang memanjang kolom itu kurang dari 16 kali diameter tulangan pokok memanjang kolom, atau kurang dari 48 diameter sengkangnya, atau kurang dari lebar B, lebar penampang kolom. Di sini maksudnya kita mencari jarak untuk tulangan sengkang ikat. Nah, ini jarak dari sengkang satu ke sengkang yang lainnya. Tidak boleh ada tulangan pokok yang berjarak lebih dari 15 mm dari tulangan pokok yang ditahan secara lateral. Jika ada, maka harus dipasang sengkang pengikat. Jadi bisa aja sebenarnya jarak tulangan itu yang bawah ini kan udah tanah, bawahnya pondasi, antara yang bawah dengan yang atasnya berbeda jaraknya, itu sangat tidak menutup kemungkinan. Untuk lilitan spiral ini jaraknya untuk beton cor di tempat dengan diameter lilitan spiralnya itu lebih dari 10 mm, tapi umumnya kurang dari 16 mm. Jarak bersih pada arah memanjang kolom itu antara S adalah antara lebih dari 25 mm atau 2,5 cm dan kurang dari 7,5 cm. Penjangkaran dilakukan dengan 1,5 lilitan ekstra pada kedua ujung spiral. Ini ya, maksudnya yang ini. Nah, ini untuk ujungnya ada ekstra lilitannya. Rasio tulangan spiral ini bisa dilihat rho S lebih dari atau sama dengan 0,45 dikali AG per AC min 1 dikali FC aksen per FY. Nah, untuk tinggi kolom ini sebenarnya menurut SKSNI 2002 kolom dibedakan menjadi dua, yaitu kolom pendek dan kolom panjang atau disebut juga kolom langsing. Kolom pendek ini tidak ada bahaya tekuk karena tinggi kolom kurang dari 3 kali dimensi kolom atau lebar kolom. Sedangkan untuk kolom panjang atau kolom langsing ada bahaya tekuk karena tinggi kolomnya itu lebih dari 3 kali dimensi kolom. Kita lihat yang materi kemarin. Bahaya tekuk atau buckling. Nah, seperti ini. Jadi kalau kolomnya panjang itu kan otomatis bisa tertekuk seperti ini. Kalau kolom pendek itu kan dia gemuk. Jadi tidak ada bahaya tekuk. Dan berdasarkan kelangsingan kolom itu dapat dipengaruhi oleh dimensi penampang, panjang kolom, dan jenis tumpuan pada ujung-ujung kolom. Menurut SKSNI, pengaruh kelangsingan kolom ini boleh diabaikan jika terpenuhi syarat berikut. Yang pertama, pada portal tak bergoyang dengan rumusnya itu bisa dilihat, dan pada portal bergoyang. Nanti bisa dibaca sendiri. Kita masuk ke materi kolom pendek. Yang pertama yaitu kolom pendek dengan beban sentris
dan kolom pendek dengan beban bereksentrisitas kecil. Untuk kolom jenis ini, pada keadaan beban batas dianggap beton mengalami tegangan desak merata sebesar 0,85 Fc aksen dan semua baja tulangan mencapai tegangan 0 Fy. Untuk kuat nominal kolom itu bisa dicari seperti ini rumusnya. PO sama dengan 0,85 Fc aksen dalam kurung AG min AST ditambah Fy dikali AST. Rumusnya itu sebenarnya masih mirip-mirip seperti yang struktur beton 1. Dengan kuat rencana kolom pendek itu ada beberapa dua faktor reduksi ya. Untuk kolom dengan lilitan spiral, faktor reduksinya 0,7 dan kolom dengan sengkang ikat, faktor reduksinya 0,65. Lalu meskipun secara teoritis beban aksial bekerja secara sentris atau E sama dengan 0, kuat rencana kolom pendek tersebut harus direduksi sesuai jenis bagelnya menurut SKSNI 032847/2002. Coba nanti sambil dicari SKSNI-nya. Nah, ini ada karena vektor reduksinya itu berbeda, jadi rumusnya beda, cuma depannya aja faktornya. Dengan demikian, maka secara tidak langsung diperhatikan adanya eksentrisitas minimum atau kecil yang mungkin terjadi akibat 1. Pelaksanaan yang tidak sempurna, bisa aja pergeseran as kolom bangunan. Yang kedua, variasi mutu bahan yang tidak merata, mungkin dalam pengadukannya tidak merata sehingga mutu bahannya itu berbeda-beda. Yang ketiga, pengaruh hubungan monolit dengan balok-balok dan ujung-ujung kolom. Yang pertama kita akan belajar mengenai analisis kolom pendek dengan beban bereksentrisitas kecil. Seperti pada semester lalu, struktur beton 1 kita juga belajar mengenai perencanaan dan juga analisis. Nah, ini juga sama. Di sini kita akan menganalisis dan juga merencanakan untuk struktur kolom. Untuk analisis, yang pertama pemeriksaan kekuatan kolom berdasarkan kekuatan maksimum bahannya, tanpa memperhatikan pengaruh panjang kolom atau kelangsingan. Dan yang kedua, untuk pemeriksaan detail penulangan dan syarat penggunaan atau penulangan seperti yang tadi udah kita bahas. Untuk mempermudah, kita coba langsung ke latihan soal. Nah, di sini diketahui kolom dengan dimensi 40 cm x 40 cm. Kolom utamanya terdapat 8 tulangan dengan D29. Untuk sengkang ikatnya menggunakan diameter 10 dengan jarak 250 mili. Mutu beton 25 MPa, mutu baja 400 MPa dengan selimut beton 40 mm atau 4 cm. Tentukan beban aksial maksimum yang dapat didukung oleh kolom pendek tersebut. Pertama kita akan memeriksa tulangan pokok memanjang. Kita pakai rasio tadi ρg. ρg sama dengan AST per AG. Jadi ini 8 kali tulangan pokoknya. Ini luas tulangan pokoknya 1/4 kali pi kali D kuadrat. Ini kan D29. Jadi 1/4 kali pi kali 29 kuadrat ada 8, maksudnya 8 adalah jumlah tulangannya. Jadi gini, kita di sini sebenarnya mencari luasan ini. Luasan ini yang bulat-bulat ini. Dia ada berapa sih luasnya buat tulangannya aja? Dibagi dengan luas penampang kolom itu. Luasnya kan 40 kali 40 atau 400 mm kali 400 mm. Jadi 400 kuadrat. Hasilnya adalah 0,033. Ini udah sesuai dari yang persyaratan tadi. Kita lihat ke depan. Lebih dari 1% kurang dari 8% atau lebih dari 0,01 kurang dari 0,08. Udah sesuai ya di sini. Dan kita akan coba
pemeriksaan jumlah tulangan. Jumlah tulangannya itu ada 8 buah tulangan berbentuk segi 4, minimalnya berjumlah 4 buah tulangan. Jadi udah memenuhi. Masuk ke pemeriksaan jarak bersih tulangan pokok. Oh sorry, tadi ada salah persepsi. Jadi untuk jarak bersih tulangan pokok itu maksudnya jarak dari sini, dari bulatan ini ke bulatan yang satunya, ke sini, ke sini. Nah, untuk jarak bersih tulangan pokok yaitu dengan lebar kolom, lebarnya ini, satu ini, dikurangi 2 kali lindungan beton. Kita ambil sisi yang sini. Lebar kolom dikurangi selimut beton yang di sini, dikurangi 2 kali tulangan sengkang. Kenapa 2 kali? Terlihat gambarnya. Jadi sengkang itu kan ada di sini sama di sini. Nah, makanya ini dikali tulangan sengkang. Tulangan penampangnya ya. Lebar kolom dikurangi selimut beton dikurangi sengkang. Oh, pasti habis ini dikurangi sama jumlah tulangannya. Kenapa di sini cuma 3? Karena satu sisi ini berjumlah 3. Ini kebetulan aja pada kolom dengan jumlah sisinya itu sama antara yang satu sisi vertikal dengan sisi horizontal. Ini dikali 3 kali tulangan pokok dibagi 2. Kenapa 2? Di sini ada jarak 2. Nah, sebenarnya kita cuma cari ini. Berapa sih nilai ini gitu. Di sini diketahui nilainya 106,5 mm. Ini sudah memenuhi untuk lebih dari 1,5 dB. dB yaitu dimensi tulangannya. Dimensi tulangan pokok tadi menggunakan D29. Jadi 1,5 dikali D29 sama dengan 43,5 mm. Lebih dari 43,5 mm. Oke. Lebih dari selimut beton atau 40 mm. Oke. Dan kurang dari 150 mm. Oke. Nah, di sini jadi jarak antar tulangan pokoknya sudah sesuai. Selanjutnya masuk ke pemeriksaan sengkang. Diameter tulangan pokok sama dengan 29 mm atau lebih dari 16 mm, yaitu D32. Diameter sengkang 10 mm, berarti udah sesuai ya. Lebih dari 1,16 mm. Jarak antar sengkang 250. Coba kita hitung di sini. Tadi itu kan aturannya untuk jarak sengkang Nah, ini untuk jarak sengkang itu kan aturannya kurang dari 1,6 diameter tulangan pokok, kurang dari 48 diameter tulangan sengkang, dan kurang dari lebarnya. Oke, kita hitung. Di sini jarak antar sengkang yaitu 250 mm. Untuk 48 dikali dengan diameter tulangan sengkang itu kan 10. Nah, jadi 48 kali 10 480 mili. Ini 250 udah kurang dari 480 mili. Oke. Lalu 16 kali diameter tulangan pokoknya yaitu 29. Jadi 16 kali 29 464 mm kurang dari 464 mm. Oke. Dan B adalah 400 mm, kurang dari 400 mm. Oke, jadi untuk jarak antar sengkang 250 meter sudah memenuhi. Selanjutnya, kuat rencana kolom. Kolom dengan sengkang ikat, faktor reduksinya 0,65 dan faktor reduksi untuk eksentrisitas kecil yaitu 0,8. Jadi, faktor reduksi dikali PN maksimal adalah 0,8 dikali faktor reduksi dikali 0,85 dikali FC aksen dikali dalam kurung AG dikurangi AST
dan ditambah FY dikali AST seperti rumus yang ada di depan tadi. Oke, kita masukkan semua angka-angkanya. Diketahui hasilnya adalah 2808,715 kN. Nah, di sini saya tegaskan apabila nanti ada contoh soal ataupun tugas ataupun nanti sampai ke UAS, untuk komanya sebenarnya saya tidak mematokkan ini harus 3 angka di belakang koma, itu tidak. Soalnya kita kan di sini seperti contoh mencari kuat rencana kolom. Itu kilonewton kan, ya udah nanti kalau seandainya mau 2 angka di belakang koma nggak masalah. Yang penting kita kan tahu kalaupun ini beban masih koma-koma, kadang kita itu membulatkan ke atas, jadi bisa aja tidak menutup kemungkinan untuk contoh 2808,715 kN sama dengan atau 2809 kN gitu. Nah, untuk kuat kita memperhitungkan ke beban aksial kolom udah selesai, sebenarnya cuma gitu aja. Tapi saya minta tolong seandainya nanti ada tugas maupun UAS, sebenarnya saya itu pasti soal itu tuh nggak beda jauh dari contoh-contohnya. Dicoba mengerjakan soal itu sampai selesai. Pasti teman-teman di sini tuh mengerjakan soal nanti cuma sampai apa, nggak sampai selesai. Kalau di situ saya memberikan contoh gambar maupun grafik, cobalah sampai grafiknya. Sebenarnya mudah dipahami. Nah, kita akan masuk ke contoh yang kedua. Kita ambil untuk kolom penampang bulat atau lingkaran, dan di sini kita menggunakan lilitan spiral. Oke, dengan diameternya yaitu 380 mm. Untuk tulangan pokoknya kita menggunakan 7 D25, tulangan baja D25 dengan jumlah 7. Lilitan spiralnya dengan diameter 10, maksudnya D10, dengan jaraknya itu 50 mm. Menggunakan mutu beton 30 MPa, mutu baja 400 MPa. Selimut betonnya 4 cm. Nah, di sini itu udah ada untuk beban terfaktor yang bekerja yaitu PU sama dengan 2400 kN. Kok ini terpotong ya? Nah, kilonewton dengan eksentrisitas kecil. Periksalah apakah kolom pendek ini mampu menahan beban tersebut. Sama seperti yang bentuknya segi 4. Pertama kita akan memeriksa tulangan pokok memanjang. Untuk rasio tulangan pokok yaitu rho G, masih seperti tadi AST per AG. Di sini ada 7 dikali luas permukaan dari tulangan pokok, jadi 1/4 kali P, D nya 25, jadi 25 kuadrat dibagi dengan luas permukaan dari kolom itu sendiri, jadi 1/4 kali Pi kali diameternya, jadi 0,25 kali Pi kali 380 kuadrat. Nah, hasilnya masih sama, ini mirip-mirip seperti contoh yang pertama. Hasilnya 0,03, yaitu lebih dari 0,01 dan kurang dari 0,03. Untuk jumlah tulangannya memakai 7 buah tulangan, minimalnya 6 buah, jadi udah oke. Selanjutnya untuk pemeriksaan lilitan spiral, diameter tulangan pokoknya itu kan 25 mm dengan minimal menggunakan 16 mm. Dengan lilitan spiral juga 10 mili, jadi udah oke. Untuk rho S aktual di sini ada 4 dikali ASP dibagi DC kali S. Ada 4 dikali 1/4 Pi, ASP nya menggunakan tulangan pokok sengkang, jadi 10, tadi kan pakai D10 dibagi dengan DC, maksudnya diameternya dari kolom itu 380 dikurangi 2 kali selimut beton, yaitu 2 kali 40, lalu dikali 50 adalah jarak dari lilitan spiralnya. Hasilnya 0,021. Nah, kita coba untuk rho S minimalnya. Rho S minimal dengan rumus 0,45 dikali AG per AC min 1
dikali FC aksen per FY. Di sini bisa dicari dengan RUS minimalnya itu hasilnya 0,0204. Jadi sudah memenuhi ya untuk antara yang aktual dengan yang minimal, kan harus lebih besar yang aktual. Namanya aja minimal kan. Kita masuk ke kuat rencana kolom. Untuk faktor reduksi kekuatan yaitu 0,07, faktor reduksi untuk eksentrisitas kecil yaitu 0,85. Kita masuk ke kuat rencana kolom. Untuk faktor reduksi kekuatan yaitu 0,7 dengan faktor reduksi eksentrisitas kecil yaitu 0,85. Di sini rumusnya sama aja, cuma diganti faktor reduksinya ini ya. Untuk faktor reduksi eksentrisitas kecil kan 0,85. Di sini kita lagi membahas yang eksentrisitasnya kecil, jadi masih sama. Oke, dimasukkan semua angkanya. Ternyata diketahui untuk kekuatan kolom maksimalnya itu 248,6,4 kN. Tadi diketahui untuk PU-nya itu 2400 kN. Maka untuk kekuatan maksimalnya yaitu 2486,4 kN memenuhi karena lebih dari PU yang direncanakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke perencanaan kolom pendek dengan beban bereksentrisitas kecil. Nah, ini kita masuk ke perencanaan. Tadi sudah belajar mengenai yang analisis. Untuk perencanaan yaitu menentukan bentuk dan dimensi kolom yang pertama. Selanjutnya, menentukan mutu bahan, baja dan betonnya. Yang ketiga, menghitung kebutuhan baja tulangan. Yang keempat, memasang baja tulangan dan tulangan memanjang dan sengkang sesuai ketentuan. Pada umumnya, untuk bentuk dan dimensi kolom serta mutu bahan pasti sudah ditetapkan atau diasumsikan di sini. Selanjutnya kita langsung aja masuk ke contoh untuk lebih jelasnya. Jadi ada beton dengan mutu bahannya. Jadi gini, kita merencanakan suatu kolom menggunakan mutu betonnya itu 25 MPa dengan mutu bajanya 400 MPa. Nah, kita di sini mau mencoba untuk beban matinya itu harus bisa menahan sekuat 1400 kN, untuk beban hidupnya yaitu 800 kN, keduanya simetris. Kolom berbentuk EPP atau segi 4, simetris di sini ukurannya 400 kali 400, ini milimeter. Coba hitung untuk kebutuhan kolom pokok. Coba hitung kebutuhan tulangan pokok untuk kolom tersebut. Nah, di sini kita coba mencari yang pertama itu untuk beban terfaktor atau kuat perlunya. Kita menggunakan Nah, di sini ada ketentuan beban hidup dan beban mati, tapi kita coba gunakan yang ini aja, karena nggak ada faktor A atau R. Karena cuma ada beban mati dan beban hidup, jadi kuat perlu sama dengan 1,2D ditambah 1,6 L. D adalah beban mati, L adalah beban hidup. Masuk ke sini. Tadi beban matinya 1400, jadi di sini dikali 1,2 ditambah 1,6 dikali beban hidupnya 850. Jadi 3400 kN PU-nya, nilai PU. Untuk AG, luas penampang kolomnya 400 mm dikali 400 mm sama dengan 160.000 mm persegi. Untuk kolom dengan sengkang ikat, faktor reduksinya 0,65 dengan faktor reduksi eksentrisitas kecil ini jadi 0,8.
karena di sini untuk perencanaan. Oke, untuk nilai PU sama dengan faktor reduksi dikali nilai PN maksimalnya. Jadi 3400 sama dengan 0,8 dikali faktor reduksi untuk sengkang ikatnya 0,65 dikali 0,85 dikali FC aksen dalam kurung AG dikurangi AST ditambah FY dikali AST. Hasilnya, nah ini kan AST-nya ini yang belum diketahui. Untuk luas tulangan pokoknya. Jadi 3040 ini sama dengan 0,375 AST. Nah, di sini bisa diketahui AST sama dengan 3040 dibagi 0,3745 sama dengan 4716,02 mm. Nah, ini dengan luas untuk tulangan pokoknya kan segini. Terus mau digunakan berapa ini? Tadi kan di gambarnya belum ada ya. Nah, ini dicoba. Sebenarnya di sini adalah modelnya coba-coba dulu. Kalau kita menggunakan tulangan jumlahnya 8 dengan tulangan pokok yang dipakai adalah 29, jadi 5,5248 mm. Lebih dari AST-nya ya, jadi tidak masalah. Untuk kontrol rasio tulangan pokoknya ρS berarti sama dengan AST yang digunakan ini. Jangan AST yang ini, tapi yang sudah menggunakan yang tulangan apa dibagi dengan luas penampang kolomnya. Jadi 0,033 itu sesuai dengan peraturan tadi, lebih dari 0,01 dan kurang dari 0,08. Kita masuk ke kontrol jarak tulangan. Untuk jarak tulangannya kan tadi ini ya 400. Kita coba ini masukkan D29. 400 dikurangi 2 kali selimut beton dikurangi 2 kali sengkangnya mau pakai berapa, biasanya kan 10, kita coba 10 juga, dan 3 atau jumlah dari tulangan pokoknya 3 kali 29 dibagi 2 karena ada 2. Kebetulan ini kolom yang dipakai jumlahnya itu sama persis dengan yang tadi analisis juga kan sama. Jadi hasilnya 106,5 mm sesuai ya, ini lebih dari 43,5 dan juga 150 dan lebih dari 400 mili juga. Kita lanjutkan. Nah, coba untuk belajar tugasnya dikumpulkan hari ini juga ya, jadi untuk mengisi waktu yang tersisa. Oke, kita tunggu tugasnya. Sekian dari saya, maaf bila ada salah-salah kata. Semoga kita dapat menyerap ilmunya secara maksimal, karena masih di sini kita mau online dulu. Maaf apabila ada yang tidak berkenan. Yang tidak berkenan bisa tidak usah mengikuti pelajaran saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.